Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tenda dari Sumo Equipment Mogami 2P yang versi 15D ya. Dari paket pembelian kita mendapatkan inner dan outer, footprint, dan 8 buah pasak. Sekarang kita coba langsung setup tendanya ya. Untuk setupnya, pertama kita bentangkan dulu footprintnya, lalu kita pasang 4 sudutnya. Selanjutnya kita pasang untuk outernya terlebih dahulu, lalu kita kaitkan sudut-sudut outernya dengan pasak yang telah ditancapkan. Lalu kita setup tracking pullnya. Tinggi tracking pull yang disarankan yaitu 113 cm sampai dengan 120 cm. Selanjutnya kita pasang pasak pada guideline yang ada di pintu agar tenda bisa berdiri tegak. Selanjutnya kita pasang pengait pintu yang telah disediakan yang terpisah dari guideline utama. Ya, beginilah kira-kira penampakan tendanya. Untuk pintu bagian outer terasa mudah saat dibuka. Tapi sayangnya untuk mengunci pintu bagian outer masih menggunakan toggle biasa seperti ini ya. Ini cukup menyulitkan saat kita hendak membuka atau mengunci pintu tenda dengan menggunakan sarung tangan. Saya sempat merasakannya kemarin waktu dipakai di Argo Pro dengan suhu yang cukup dingin. Langkah selanjutnya untuk pemasangan inner sendiri cukup mudah ya, karena di setiap bagian sudut sudah diberi tulangan agar floornya bisa berdiri tegak, tidak ngondoy. Dan cantolan inner ke outer cukup sedikit, jadi bisa mempercepat proses pemasangan tenda. Untuk tenda yang saya miliki ini, innernya bertipe half mesh dan juga pintunya berbentuk L shape ya, jadi bukan yang setengah lingkaran.
Lanjut kita masuk ke dalam tendanya. Inner tenda ini memiliki panjang 200 cm dengan lebar 110 cm. Ya, di sini saya dengan tinggi badan 160 cm bisa cukup lega ya kalau hanya tidur sendirian. Di bagian atas inner sudah disediakan cantolan untuk kita memasangkan tali agar bisa menggantung barang-barang yang ingin digantung seperti headlamp dan kacamata. Ini adalah posisi saya saat berbaring. Luas tenda ini cukup untuk menampung 2 buah sleeping pad. Saya biasa menggunakan tenda ini untuk 2 orang, tapi dengan catatan semua barang disimpan di vestibul. Untuk bagian dalam inner terasa agak ngondoy, dan ini cukup mengganggu saya ketika tidur menggunakan sleeping pad karena muka saya bersentuhan langsung dengan bagian dalam inner dan memperparah kondensasi. Sleeping pad yang biasa saya gunakan adalah Climate Static Feed. Untuk solusinya mungkin lebih baik menambahkan pengait antara inner dan outer di bagian tersebut. Jadi ketika guideline di dinding outer tertarik, maka bagian inner juga ikut tertarik, akibatnya headroom lebih luas. Tulangan ini adalah fitur yang cerdas untuk memaksimalkan ruangan pada floor tenda. Dengan menambahkan pengait antara inner dan outer, diharapkan dapat menambah headroom di bagian dalam tenda, agar bagian dalam tenda tidak bersentuhan langsung dengan wajah pengguna. Terdapat ventilasi di atas kedua pintu yang dilengkapi dengan insect net. Terdapat vestibul yang berukuran kurang lebih 50 cm yang cukup untuk menaruh barang-barang di luar tenda. Skyline yang digunakan sudah reflektif, tapi sayangnya stopper masih menggunakan stopper yang murahan. Seharusnya bisa lebih baik lagi. Dan juga tali pengait pintu pada pasak juga terpisah. Ini membuat sering tercecer. Di bagian pintu outer sudah terdapat storm flaps yang dilengkapi dengan magnet. Untuk pintu inner cukup susah ketika akan dibuka menggunakan satu tangan. Ini cukup merepotkan ketika akan keluar masuk tenda. Mesh yang digunakan cukup baik, cukup menghalau serangga-serangga untuk masuk ke dalam tenda. Saya biasa setup tenda ini menggunakan pasak yang saya beli sendiri dengan merek Naturhike yang bertipe Y-stick dibandingkan dengan pasak bawaan dari Sumo. Meskipun sama-sama bertipe Y-stick dan dari aluminium, tapi pasak bawaannya terkesan lebih ringkih. Hal ini dibuktikan dengan 2 kali pemakaian pasak dari Sumo sudah mengalami banyak kerusakan dibandingkan dengan pasak Naturhike saya yang sudah 3 tahun lebih saya gunakan
pasak dari sumo ini lebih ringkih. Ini perbandingan dengan pasak sumo yang hanya digunakan 2 kali dengan pasak Naturex saya yang sudah berumur 3 tahun lebih. Pasak Naturex saya sudah berumur 3 tahun lebih, dan ini adalah pasak yang bengkong karena setup di tempat yang keras. Kita bandingkan dengan pasak dari sumo yang hanya digunakan 2 kali. Berikut adalah berat masing-masing part dari tenda ini. Kesimpulannya, tenda ini sangat cocok untuk dijadikan pilihan shelter karena kualitas bahan tenda dan jahitannya sangat bagus. Meskipun dari segi aksesorisnya butuh perbaikan lagi, tenda ini termasuk sangat ringan untuk kapasitas 2 orang. Oh ya, untuk packing ulang tenda ini ke dalam staff set dibutuhkan banyak latihan karena staff set yang disediakan cukup sempit dan agak susah untuk memasukkan part-part tenda ini ke dalamnya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.